Audio Jungle. Audio Jungle. Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar keluarga Indonesia hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi bersama channel Kang Blangkon. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kriteria rekening KPM yang bisa diproses pencairan bansos PKH-nya di tahap 3 tahun 2021. Pastikan simak penjelasan selengkapnya di video saya kali ini. Jangan sampai di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Dan mohon dukungannya bagi keluarga Indonesia. Jika informasi ini nanti dianggap bermanfaat, silahkan di like dan share ke media sosial kalian semua atau saudara-saudara yang membutuhkan informasi terkait pencairan bansos PKH di tahap 3 tahun 2021. Keluarga Indonesia, ada 7 kriteria rekening KPM yang bisa diproses pencairan bansos PKH-nya di tahap 3 tahun 2021. Kriteria yang pertama yaitu KPM masih eligible di sistem EPKH. KPM masih eligible ini karena memiliki komponen PKH, di antaranya komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak balita, usia di bawah 6 tahun. Kemudian komponen pendidikan adalah usia anak sekolah dasar, usia anak sekolah SMP, dan usia anak sekolah SMA atau sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial, di mana di keluarga penerima manfaat PKH ini terdapat lansia usia di atas 70 tahun. Kemudian disabilitas berat. Kemudian keterangan selanjutnya yaitu memang secara ekonomi keluarga penerima manfaat ini masih layak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian kriteria yang kedua ini terdaftar di DTKS. Sesuai Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara Indonesia yang berharap mendapat bantuan dari pemerintah harus terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian kriteria yang ketiga adalah padan dengan DTKS. Yang pertama tadi sudah eligible di EPKH, kemudian terdaftar di DTKS, dan yang ketiga adalah harus padan dengan DTKS. Padan DTKS ini berupa NIK, KTP, dan KK yang ada di EPKH harus sesuai dengan yang terdaftar di DTKS, sehingga perlu adanya proses pemadanan data dengan DTKS. Kemudian kriteria yang keempat adalah padan dengan data Dukcapil. Kenapa harus padan dengan data Dukcapil? Karena data Dukcapil merupakan data kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga perlu dikoordinasikan dengan Dukcapil setempat untuk pemadanan data di PKH sesuai dengan data Dukcapil. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu setelah eligible di sistem EPKH, kemudian terdaftar di DTKS, kemudian padan dengan DTKS, dan harus padan dengan Dukcapil. Kemudian yang kelima, kriteria yang kelima adalah masuk SK kepesertaan PKH. SK kepesertaan PKH ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian Sosial untuk memproses pencairan bansos PKH ke KPPN. Kemudian kriteria yang keenam yaitu masuk SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.
SP2D ini diterbitkan oleh KPPN sesuai dengan SK kepesertaan dari Kementerian Sosial untuk selanjutnya diproses pencairannya oleh bank penyalur. Kemudian kriteria rekening yang bisa diproses pencairan bansos PKH-nya yang ketujuh adalah sukses multikredit dari bank. Sukses multikredit dari bank ini bisa saja bansos PKH-nya tidak bisa masuk ke rekening dikarenakan satu rekening ini sudah dinonaktifkan. Kemudian rekening KPM ini diblokir karena tidak ada transaksi atau pergerakan transaksi pada tahap-tahap pencairan bansos PKH. Jadi meskipun sudah masuk data SP2D, rekening KPM ini bisa saja bansos PKH-nya tidak masuk ke rekening dikarenakan rekening ini pasif atau dorman, kemudian rekening ini diblokir karena tidak ada transaksi. Itu tadi 7 kriteria rekening KPM yang bisa diproses pencairan bansos PKH-nya di tahap 3 tahun 2021. Yang pertama masih eligible di sistem EPKH. Kemudian setelah eligible di sistem EPKH harus terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika KPM ini eligible namun belum terdaftar di DTKS, maka belum bisa diproses pencairan bansos PKH-nya. Kemudian setelah terdaftar di DTKS harus padan dengan DTKS. Padan dengan DTKS ini berupa NIK dan KK harus sesuai dengan DTKS, sehingga perlu proses pemadanan data dengan DTKS. Kemudian kriteria yang keempat, padan dengan data Dukcapil. Dan yang kelima adalah masuk di SK kepesertaan pencairan bansos PKH di termin berikutnya. Kemudian kriteria yang keenam yaitu masuk di SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Ini sebagai acuan penyaluran bantuan PKH untuk segera diproses pencairannya oleh bank penyalur. Kemudian kriteria yang ketujuh adalah sukses multikredit dari bank penyalur. Artinya rekening ini tidak ada masalah ketika ditransfer dana bansosnya ke rekening KPM. Saya ingatkan kembali bagi keluarga Indonesia yang baru melihat atau baru tahu channel ini, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Saya ingatkan kembali bagi keluarga Indonesia, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Komentar Anda sebagai motivasi saya untuk memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.